Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Baik, Bapak sekalian, sahabat Damkar Provinsi DKI Jakarta dan seluruh Indonesia tentunya, jumpa kembali dalam acara Bincang Seputar Damkar. Nah, acara ini perlu diketahui bahwa sebagai sarana penyampaian informasi, pengetahuan, dan keterampilan untuk petugas pemadam kebakaran. Baik itu berkaitan dengan penanganan kebakaran maupun penyelamatan. Tentunya dalam rangka untuk menjadi seorang petugas pemadam kebakaran yang profesional, mutlak harus didukung dengan kesiapan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai oleh seorang petugas pemadam kebakaran. Nah, baik, pada pagi hari ini, alhamdulillah sudah hadir di acara kita beberapa narasumber. Nanti izin saya akan memperkenalkan masing-masing narasumber, dan tentunya harapan kita semua penambahan pengetahuan buat kita dalam hal lebih jauh mengenal terkait dengan mobil pompa kebakaran. Baik, rekan-rekan sahabat Damkar yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita memulai acara ini dengan sama-sama menundukkan kepala, seraya berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, dan niatkan pada diri kita pada acara ini untuk senantiasa menuntut ilmu. Insya Allah apa yang kita laksanakan ke depan selama 2 jam ini, niat kita menuntut ilmu akan senantiasa bernilai ibadah. Untuk itu, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, sahabat Damkar, dalam rangka operasional pemadaman kebakaran, berhasil atau tidaknya kita melaksanakan tugas, tentunya sangat ditentukan dengan kesiapan unit kita, unit pompa. Nah, kerap kita jumpai permasalahan dalam pelaksanaan operasional itu, entah itu pompanya, karena kita ketahui berbagai karakter dari unit pompa kita. Nah, inilah yang harus perlu dipahami oleh kita semua. Dan alhamdulillah hari ini kita akan bincang lebih khusus terkait dengan unit pompa jenis Kino dan pompa jenis Waterus. Nah, alhamdulillah sudah hadir di antara kita narasumber. Di antaranya adalah yang pertama hadir Pak Ruslianto. Selamat pagi Pak Ruslianto. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Salam hormat saya Pak. Baik. Suara saya jelas Pak, mohon maaf Pak Saiful. Siap Pak Ruslianto. Apa kabar, sehat Pak ya? Sehat Pak. Iya, luar biasa. Beliau dari Kino langsung ya, nanti akan menyampaikan terkait dengan karakter unit Kino. Khususnya adalah fire truck jenis Kino. Ya. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita dan nanti kita akan dengarkan penjelasan dari beliau. Dan juga pada hari ini telah hadir di lantai 6 bidang pencegahan atau Dinas Damkar DKI Jakarta, yaitu Pak Hartanto sebagai Direktur Utama dari PT New Trivino Utama. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Ibu. Luar biasa. Dan juga Pak Sugianto ya. Sugianto selaku teknisi di PT New Trivino Utama. Beliau ini tentunya buat kita yang ada di suku dinas ya, mungkin sering komunikasi, berkolaborasi dalam rangka penanganan kondisi unit-unit yang ada di suku dinas ya, yang ada di pos maupun sektor. Nah, rekan sekalian, untuk memanfaatkan waktu di sesi pertama dulu nanti kita akan dengarkan penjelasan dari atau paparan yang akan disampaikan Pak Ruslianto dari Hino ya,
terkait dengan karakter unit Hino, ya. Dan nanti di season kedua Pak Hartanto ya akan menjelaskan terkait dengan karakter pompa waterus. Tentunya buat kita adalah nanti yang harus kita pahami adalah bagaimana melaksanakan mengoperasikannya ya sesuai dengan ketentuan, prosedur yang benar, dan juga bagaimana merawat serta memelihara unit pompa yang kita miliki. Baik, untuk memakan waktu, ya Pak Ruslianto dipersilakan langsung untuk memaparkan terkait dengan Hino, ya unit ini. Dipersilakan Mas Ruslianto. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak-Bapak sekalian. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, kemudian yang saya hormati Bapak Saifullah selaku Kepala Seksi Publikasi Damkar DKI, dan seluruh Bapak-Bapak sekalian yang sudah hadir dalam forum ini Pak ya, dari suku dinas utara, selatan maupun timur dan yang lainnya. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya oleh Pak Saifullah ya. Mohon maaf juga saya belum bisa hadir di lokasi karena ada satu hal, tapi akan saya maksimalkan di waktu ini untuk bisa sedikit berbagi ya Pak ya, atau sharing lah. Kita di sini tidak akan mengajarkan ke Bapak-Bapak sekalian, akan tetapi akan sedikit memberikan informasi ya, refreshment terkait dengan kendaraan Hino, terutama di unit itu sendiri maupun operasionalnya nanti akan sedikit saya sampaikan. Mungkin bisa langsung saja ya Pak ya, nanti saya akan sedikit mempresentasikan Pak Saifullah ya, mohon izin ya Pak ya. Silakan Pak, silakan Pak. Oke. Mohon maaf, apakah sudah terlihat di layar Pak Saifullah? Siap, sudah Pak. Cukup jelas. Ya, sebelumnya selamat datang saya ucapkan ke teman-teman ataupun rekan-rekan peserta seminar ya. Jadi untuk topik kali ini sesuai dengan informasi Pak Ade, Pak Saifullah dan tim Damkar semua, yaitu memahami unit Damkar Hino ya. Nah, di sini saya akan tarik satu poin ya. Jadi dalam waktu yang singkat ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana nanti pemahaman produk, kemudian ada pemahaman pemeriksaan harian maupun nanti cara berkendaraannya yang lebih baik dan benar. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan dulu Pak ya. Nama saya Ruslianto Pak. Saya dulu basicnya adalah di otomotif di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian saya sempat sekolah juga di Hino HMSI yang ada di Jatake. Kemudian sebagai trainer dari 2013 saya bergabung di Hino Dayaguna Motor Indonesia yang ada di Jakarta. Workshop kami 3S-nya ada di Cilincing. Kemudian sebelum kita lanjut Pak, jadi nanti mohon kepada seluruh peserta ya, jadi apabila menggunakan headset maupun yang lainnya, tolong kita juga mendengarkan suara bahaya ataupun darurat dari luar ya Pak ya, karena kita di suku dinas ataupun di dinas pemadam kita harus siap siaga. Kemudian mohon nanti ketika ada yang mau bertanya ataupun nanti mungkin di moderator oleh Pak Saifullah ya Pak ya, nanti dikasih waktu di berapa menit terakhir untuk tanya jawab ya Pak ya, begitu ya Pak ya? Iya betul, ada sesi tanya jawab nanti Bapak. Setelah Oke, baik. paparan nanti langsung tanya jawab betul. Oke ya, kemudian apabila ada yang mungkin takut lupa ya, nanti boleh di chat, ditulis Pak ya, apa saja yang mau ditanyakan. Tuh. Kemudian sebelum kita mulai Pak, kita sedikit melihat kondisi gambar di sini Pak ya. Jadi rekan-rekan semua ataupun bapak-bapak semua ketika di lapangan pernah mengalami mungkin ketika darurat kita harus menggunakan alat ataupun kendaraan untuk memadamkan kebakaran, tapi tiba-tiba kendaraan kita nggak bisa digunakan. Ya, apa yang bisa menyebabkan seperti ini ya, dan apa persiapan ataupun untuk pencegahannya.
Di sini kita lebih lagi nanti ketika sudah banyak kejadian ya ataupun permasalahan seperti ini harus lebih improve lagi di sebagai user ya ataupun pengguna kendaraan itu sendiri. Oke ya, jadi untuk waktu yang sesingkat ini kita akan ada 4 poin ya Pak ya. Yang pertama, karena kita dalam kondisi COVID ya, jadi kita harus sadar ke teman-teman semua bahwasanya hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan untuk pencegahan, terutama kita di yang bergerak di bidang kendaraan ataupun di pemadam. Yang kedua, nanti kita lebih mengenal unit Hino. Kemudian yang ketiga, poin-poin penting mengenai daily atau pemeriksaan harian yang perlu kita siapkan supaya kendaraan itu tidak terjadi seperti gambar yang tadi ya Pak ya. Ketika sudah mau jalan, tiba-tiba kendaraannya nggak bisa dijalankan. Gitu. Nah yang keempat nanti lebih ke bagaimana cara kita berkendara yang baik dan benar. Ataupun seperti apa kendaraan Hino itu layaknya kita lakukan. Oke, yang pertama ya Pak ya, tentunya ini mohon maaf saya juga tidak pakai masker karena ada di ruangan sendiri ya Pak ya, supaya lebih jelas lagi ketika berbicara nanti ketika kita berkerumun lagi mohon untuk memakai masker kembali. Jadi bagaimana cara pencegahan ya atau penularan di rekan-rekan pengemudi terutama ataupun kita sebagai operator ya di damkar itu, yang pertama adalah ya, jadi kita siapkan semua Pak ya peralatan di kendaraan, baik itu ada cairan desinfektan, kemudian lap pembersih maupun sarung tangan karet pasti harus disiapkan. Ya, jadi berhubungan dengan peralatan juga harus disiapkan. Ya. Yang kedua, yang perlu dilakukan oleh seorang pengemudi ataupun user kendaraan, kita juga harus melakukan pembersihan Pak, ya, bagian luar maupun bagian dalam. Ya, ini ada detailnya mengenai di handle pintu, kemudian ada di hand grip. Ya, semua yang sering kita pegang itu harus kita lebih perhatikan kebersihannya karena di lapangan juga kendaraan itu tidak dipakai oleh satu orang, mesti nanti ada shift 1, 2, 3 ataupun pengganti operator yang harus saling menjaga kebersihan. Kemudian dari kesehatan pengemudi. Dari pengemudi maupun operator juga kita harapkan untuk selalu 3M ya, dan mungkin ada tambahan nanti mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, kemudian menjaga daya tahan tubuh ya. Jadi ketika ada kejadian ataupun yang kita perlu siap siaga, ternyata tubuh kita nggak fit. Nah itu juga tolong teman-teman semua harus selalu menjaga ya. Kemudian tidak pergi ke wilayah yang sudah terjangkit, artinya walaupun kita di daerah pandemi ya tetap kita harus jaga kondisi itu. Kemudian menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi ya. Jadi artinya ketika kita di luaran ataupun di luar kerja pun kita harus menjaga potensi-potensi apa saja yang bisa menularkan kepada kita. Kita harus menghindari. Nah, itu ya Pak ya. Jadi sekilas mengenai bagaimana cara pencegahan terhadap COVID-19. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ini kita lebih mengenal lagi terhadap kendaraan ini. Artinya, seorang operator ataupun pengguna kendaraan itu kita juga harus mengenal apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan sebagai kerja. Nah, ini kita karena fokus di kendaraan Hino, jadi saya akan sedikit review mengenai spek, ya, spek di kendaraan. Yang pertama adalah di tipe Dutro ya. Jadi seperti informasi bahwa kendaraan Hino yang berada di damkar ini ada Dutro dan Ranger ya. Untuk Dutro sendiri kita tahu bahwa tipikalnya ataupun speknya itu adalah di PS 130 ya. 130, kemudian ada tipe yang MD, ada HD ya, variannya cukup banyak. Jadi kita yang perlu tahu di sini adalah karakter ya, karakter dari torsi dan tenaga. Mohon maaf suara saya masih jelas Pak Saifullah?
Masih jelas ya Pak ya? Oke, jadi lebih ke spesifikasi yang pertama adalah torsi ya. Jadi kita sebagai pengguna itu harus tahu karakter dari kendaraan masing-masing. Jadi kalau Dutro itu ketika PS-nya 130 artinya tenaga yang dikeluarkan oleh spek kendaraan itu adalah di 130 PS di RPM 2700. Artinya ketika di RPM tersebut tenaga akan dikeluarkan lebih 130 PS. Bagaimana kalau kita meletakkan RPM di kurang dari itu ya, berarti PS-nya tidak keluar semua. Nah, yang paling penting adalah di sini Pak, yaitu di torsi maksimum ya. Torsi maksimum ini artinya daya angkat ya, daya angkat atau momen pertama ketika kita mau jalan. Artinya ketika pertama jalan usahakan torsi di Dutro itu di kisaran 1800 RPM ya, supaya menjaga kondisi kendaraan itu tetap di power yang paling tinggi ya. Kemudian di sini ada gross vehicle weight, kemudian ada penggeraknya 4x2. Kemudian untuk yang Ranger sendiri tipenya banyak ya. Sesuai informasi dari teman-teman di teknisi ataupun di lapangan itu ada tipe FG, kemudian ada FM ya. Jadi semua tipenya itu pasti ada karakternya masing-masing. Artinya dia memiliki torsi dan tenaga yang berbeda-beda. Ya, jadi ini lebih jauh lagi nanti mungkin di lain kesempatan ya. Jadi yang penting di sini adalah seorang operator atau driver usahakan torsinya itu tidak boleh kurang dari 1500 ketika beroperasional. Ya, artinya supaya menjaga kendaraan itu tetap di torsi yang paling maksimum yaitu di RPM 1500. Kemudian untuk di tenaga maksimum ya itu ada di 235 PS untuk yang FG, kemudian yang FM itu ada yang 320, ada yang 260 tergantung dari tipenya. Jadi sebagai driver maupun operator kita harus lebih jeli melihat karakter dari kendaraan itu sendiri. Artinya ketika beroperasional kita mengetahui maksimumnya berapa, kemudian torsi maksimumnya di berapa. Ya, oke. Kemudian untuk berikutnya, jadi ini yang paling penting Pak ya. Jadi tadi kejadian di awal itu, contoh gambar yang saya share itu adalah salah satunya kita harus sering melakukan yang namanya daily inspection ya. Daily inspection ini artinya pemeriksaan harian. Saya kira di rekan-rekan ataupun bapak-bapak sekalian di lapangan pasti sudah menjalankan dengan baik. Di sini saya akan sedikit mengulas kembali atau mendetailkan bagian mana saja yang perlu kita cek ketika kita melakukan daily inspection. Jadi yang pertama adalah apa sih tujuannya? Ya, tujuan awalnya dari pemeriksaan harian itu adalah pasti ya, apabila ada kerusakan tuh kita bisa tahu lebih awal. Ya, artinya ketika kita jarang ngecek ataupun bahkan nggak pernah ngecek di bagian tertentu, nanti ketika ada kerusakan di operasional itu wah baru ketahuan nih ada kerusakan. Ya. Kemudian yang kedua pastinya memperpanjang usia kendaraan. Ya, kalau mobilnya panjang usianya ya pasti kita sering bisa pakainya bisa sampai lama. Nah, yang paling penting adalah ketiga itu menjaga performa atau kinerja kendaraan. Ya, yang seperti kita tahu semua bahwasanya di kendaraan itu ya terutama di kendaraan pemadam kebakaran itu harus siap siaga ya Pak ya, betul ya. Jadi 24 jam ataupun waktu-waktu tertentu harus kita siap. Artinya jangan sampai ketika mau digunakan itu performanya menurun atau istilahnya malah tidak bisa dijalankan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, adapun tahapannya untuk pemeriksaan, yang pertama kita harus persiapan dulu, kemudian urutannya seperti apa. Yang ketiga menghidupkan. Nah, yang ketiga adalah cara mematikan ya. Jadi sebenarnya menghidupkan dan mematikan itu ternyata ada caranya Pak. Ya, ada yang perlu kita tekankan di situ. Yang pertama yaitu pemeriksaan ketika persiapan. Artinya ketika unit sebelum dioperasionalkan ataupun Bapak mungkin tiap pagi mau memanaskan kendaraan supaya ready ya, itu usahakan
persiapannya adalah kunci kontaknya di off-kan dulu, kemudian tarik handrem ya, kemudian transmisi netral, kemudian diganjal. Artinya kita meminimalisir terjadinya miss ketika nanti kita mau nyiapin mau mobil mau kita panasin. Nah, adapun simpelnya Pak ya, adapun lebih simpelnya ketika melakukan pemeriksaan itu adalah dengan urutan sebagai berikut ya. Jadi ada dari nomor 1, artinya kita sebelum memasuki kendaraan tersebut kita cek dulu keliling Pak ya, 1 kali putaran, dan di titik-titik tertentu itu ada yang harus kita cek. Ya, jangan sampai nanti di satu titik tidak kita lakukan pengecekan, ketika unit beroperasional itu akan terjadi masalah ya. Jadi ini lebih detailnya mungkin nanti materi kita akan share ke Pak Saifullah dan tim di lapangan, mungkin sudah terlaksana dengan baik ya Pak ya, akan tetapi tidak ada salahnya kita merefreshment untuk teman-teman atau rekan-rekan yang menggunakan kendaraan tersebut ya. Jadi ada yang bersatu adalah kanan depan ya, kemudian depan kendaraan, kiri depan, tengah ya, kiri belakang, belakang kendaraan, kanan belakang, kanan kabin tengah, kemudian dalam kendaraan. Artinya setelah kita memastikan di luar kondisi kendaraan itu sudah siap, baru kita masuk ke dalam kendaraan. Ya. Oke, adapun item-itemnya di sini akan saya garis besar poin yang paling urgent, ataupun semua penting, cuma akan saya jelaskan yang paling urgent ya. Yang pertama adalah kanan depan ya. Seperti kita tahu sebelum kita naik itu pasti ada posisi ban. Di situ kita harus cek secara rutin tekanan ban itu sesuai dengan speknya ya. Artinya setiap kendaraan, setiap tipe atau Dutro ataupun Ranger pasti punya tekanan ban yang berbeda. Itu sesuaikan juga ya Pak. Kemudian yang kedua yaitu terhadap keretakan ya. Jadi selain dari tekanan, pastikan kondisi ban itu tidak bermasalah ya. Jadi dari keretakan, kerusakan, benda asing itu tidak ada yang bermasalah ya. Kalau memang ada kerusakan, segera laporkan ke tim teknisi. Kemudian mengenai kedalaman alur penting juga Pak, kalau memang sudah waktunya ganti ya, karena ada ukurannya, nanti mungkin lebih ke tim teknisi lebih tahu ya Pak ya. Artinya kita sebagai operator ataupun sebagai user itu bisa menggunakan dengan bisa melihat kondisi ban itu sendiri. Masih jelas Pak suara saya Pak? Oke ya, kemudian di bagian kendaraan terutama yang model baru Pak, ini kita sharing aja Pak ke teman-teman di Damkar. Jadi untuk unit Hino baru yang Ranger terutama itu bautnya menggunakan sudah tipenya ISO, artinya kulirnya itu sudah arah jarum jam ya Pak, artinya ke kanan ngencengin, ke kiri itu mundurin ya. Jadi tolong nanti pastikan ketika mengganti ban ataupun roda jangan sampai salah mengencangkan atau mengendorkan baut ya. Kemudian di bagian kanan depan juga, nah ini yang mungkin kita perlu perhatikan adalah perawatan di filter udara Pak. Ya, filter udara ini sangat penting ya, karena nanti kita bisa mengetahui kondisi prima kendaraan kita itu dari filter ini. Jadi filternya itu ada indikatornya Pak. Jika warnanya merah berarti filternya itu harus kita cek apakah sudah waktunya ganti atau memang harus dibersihkan. Ya, depan kendaraan juga pasti kita lakukan pengecekan ya Pak ya, dari mulai kaca, kemudian lampu ya, kemudian dari karet kaca, karena kita udah musim penghujan lagi Pak. Sudah dari kemarin ya Pak ya. Karetnya kita usahakan juga sudah bagus ya. Artinya ketika kita buru-buru ada kebakaran, jangan sampai penglihatan kita terhalang ya. Kemudian di bagian kiri depan juga kita pastikan ya, setelah kita ke depan kendaraan, kiri ini paling detail Pak. Artinya kita mengecek ke bagian mesin ya. Dari mulai jumlah oli, kemudian kondisi radiator ya. Nah, ini paling penting juga nanti
kemudian kekencangan fan belt ya. Ini hal-hal yang mudah tapi kadangkala terlewati Pak. Jadi tolong diperhatikan juga kekencangan fan belt yang ada di kendaraan atau di mesin itu sesuai dengan standarnya. Ya, artinya kita sebagai user kita memastikan bahwa fan beltnya itu jangan sampai putus di jalan, jangan sampai lepas di jalan karena kita jarang ngecek untuk fan beltnya. Ya. Kemudian selain itu juga ada power steering ya, karena di Hino sendiri sekarang sudah menggunakan tipe power steering, artinya ketika nanti melakukan pengecekan itu harus dilakukan juga pengecekan di minyak power steeringnya masih ada atau enggak gitu ya. Syukur-syukur nanti ketika sudah waktunya ganti ya minta ke tim teknisi untuk diganti. Kemudian ini yang paling penting juga sebagai operator Pak, yaitu sering membuang udara ya. Kita seringkan membuang udara dalam tangki ya. Artinya bukan buang air ya. Jadi di dalam tangki itu kadangkala ada masih endapan air ataupun embun. Nah, kalau kita jarang melakukan pembuangan air di dalam tangki, nanti bisa merusak ke komponen-komponen yang berada di sistem ya, artinya sistem rem, kemudian sistem yang lainnya, aksesoris itu bisa bermasalah karena ada kandungan air dalam sistem. Kemudian yang terakhir yaitu di bagian dalam kabin ya. Nah ini kalau dalam kabin artinya di kabin itu kita harus mengetahui beberapa kondisi. Yang pertama dalam kondisi off itu sebelum kita on kan pastikan kondisi spelling pedalnya itu tidak bermasalah, artinya ada spellingnya ya. Spelling itu artinya ada gerak bebas untuk di pedalnya ya, memastikan supaya tidak terjadi slip nantinya ketika terutama di kopling. Kunci kontak on ya, setelah kita kunci kontak on, nah ada beberapa yang perlu kita perhatikan Pak. Dalam dashboard itu ada beberapa indikator yang harus menyala ya. Contohnya seperti gambar baterai, kemudian cek engine ataupun yang lainnya. Artinya ketika dia on itu harus hidup, ketika di starter dia harus mati. Jadi ketika nanti sudah hidup, ada masalah di baterainya bermasalah, pengisiannya bermasalah, dia indikatornya bisa menyala lagi. Ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian untuk di dalam kabin juga tadi sudah saya detailkan ya Pak ya. Nah, ini untuk geraknya. Kemudian ada spelling juga di setir ya. Jadi standarnya itu 13 sampai 20 mili, artinya ada spellingnya. Jangan sampai ketika kita gerak sedikit ya itu langsung berbelok ya, harus ada spelling sedikit ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di dalam kabin, artinya ada beberapa indikator yang Bapak perlu perhatikan ya. Jadi ketika kunci kontak on itu ada beberapa yang harus hidup ya. Artinya memberikan informasi bahwa indikator itu berfungsi dengan normal. Ya, jadi seperti nanti ketika jalan tiba-tiba nyala gambar air gitu kan atau seperti botol, ini artinya berarti air dalam radiator itu kurang ya. Kemudian ada juga gambar oli ya, artinya berarti olinya itu mungkin bisa kurang atau tekanannya sudah berkurang ya. Nanti bisa dicek ke teknisi. Nah, ini baterai artinya nanti ketika sudah jalan nyala, nah, berarti pengisiannya itu ada yang bermasalah. Ya. Kemudian ada tanda seru ini artinya berarti handrem ya Pak ya. Handremnya lagi aktif. Jadi ketika dinaikkan berarti handremnya nyala ya. Artinya indikatornya nyala. Oke ya. Mungkin secara ringkas mengenai pemeriksaan itu Pak, kita kadangkala di lapangan bisa disingkat dengan balok ya. Biar kita ingat ya. B itu apa? Ya body ban ya, yang berhubungan dengan body ban. Kemudian A itu apa? Air pendingin, berhubungan dengan air lah, pokoknya air pendingin, air wiper, kemudian ada air lainnya ya. Kemudian L itu berarti ada lampu-lampu listrik ya, berhubungan dengan electrical ya. O itu apa ya? Oli seperti oli mesin ya, oli minyak rem, minyak kopling, kemudian ada minyak power steering. Nanti mungkin ada, kita juga harus pemeriksaan lebih detail sesekali kita ngolong ya Pak ya. Kita lihat ada rembesan enggak? Rembesan mungkin di oli gardan maupun di oli transmisi ya, itu perlu kita perhatikan. Nah untuk K ini terakhir adalah untuk karet-karet
Ya, jadi yang berhubungan dengan karet, kertas artinya dokumen-dokumen penting ya. Artinya ketika kita mau kerja ya dokumen kita juga perhatikan. Karet-karet yang berhubungan dengan tadi wiper dan segala macam itu juga harus kita cek ya. Itu ya Pak ya. Jadi untuk mengenai pemeriksaan ya. Nah, ini kita lebih detail lagi mengenai bagaimana poin penting properly driving ya. Jadi proper driving ini artinya bagaimana untuk yang sesuai dengan SOP ya Pak ya. Jadi mungkin teman-teman ataupun rekan-rekan di lapangan sudah tahu ataupun sudah paham dengan bagaimana pengoperasiannya. Di sini kita lebih ke sharing lah ya. Yang pertama Pak, sebelum kita mau menjalankan tentunya ada prosedur menghidupkan ya. Menghidupkan ini ternyata ada aturannya Pak. Artinya ketika kita mau menghidupkan kendaraan itu sendiri, langkahnya adalah yang pertama pasti rem parkirnya diaktifkan ya. Yang kedua posisi netral ya Pak ya. Jangan lupa nanti biasanya ada kebiasaan driver ataupun operator yang ketika mau berhenti dimasukkan giginya. Nah itu tolong dinetralkan dulu. Kemudian instrumennya kita cek Pak ya seperti tadi. Ada nggak indikator yang bermasalah? Misalkan anginnya kok nggak gerak gitu kan, ataupun indikatornya ada yang tidak menyala. Nah itu kita perhatikan dahulu. Apabila ada bermasalah segera laporkan ke teknisi ya. Kemudian yang keempat adalah, nah ini Pak yang sering sekali kita jarang lakukan ya, mungkin dari tim damkar sudah ada sosialisasi ya. Jadi injak pedal kopling dengan penuh Pak. Jadi pastikan tadi kalau kita menggunakan kendaraan yang menggunakan angin ya, anginnya juga harus standar ya, baru kita injak pedal kopling dengan penuh, baru kita putar kunci kontaknya ya. Kunci kontaknya kita start ya. Ingat Pak, untuk di kendaraan Hino ketika kita ada bermasalah di starter ataupun apa, tolong jangan lebih dari 15 detik ya. Jadi kalau lebih dari 15 detik itu bisa berakibat mungkin dinamonya kebakar ataupun lainnya. Biasanya sih kalau 1 detik, 2 detik, 3 detik itu bisa langsung berarti udah oke Pak. Kalau udah lebih dari beberapa detik artinya mungkin ada masalah di baterainya ataupun istilahnya terminalnya ada bermasalah. Nah, tolong itu Bapak juga perhatikan, bisa dilaporkan ke bagian teknisi. Ya, oke Pak. Ketika sudah hidup kendaraan itu, nah ini yang perlu diperhatikan Pak, yaitu putaran idle ya. Jadi setiap kendaraan itu punya spek sendiri ataupun putarannya RPM-nya berapa sih untuk idle. Nah di sebelah kanan itu sudah ada putaran ya Pak ya, yang seperti gambar throttle ya, itu untuk kita menyesuaikan RPM untuk ketika idle ya. Untuk standarnya ya, untuk seri J08 artinya mesin yang FG, tipenya FG, kemudian yang engkel ya Pak ya, itu 550 RPM ya. Untuk yang P11 itu sekitar 525 RPM ataupun yang FM 320 yang mesinnya agak gede sedikit ya Pak ya. Itu lebih rendah sedikit karena cc-nya lebih tinggi. Nah, pastikan juga tadi indikator ini contoh tampilan dashboard yang baru ya Pak ya. Artinya yang Ranger baru itu indikator anginnya ada 2 Pak, antara depan dan belakang. Jadi usahakan ketika kita sudah nyala, ketika pengisian angin itu kita lihat Pak jarumnya. Jarumnya itu bergerak dengan bersamaan atau ada perbedaan. Kalau ada yang satu kok belum naik, yang satu udah naik, berarti ada masalah Pak. Artinya mungkin ada kebocoran ataupun keterlambatan angin karena penyumbatan, itu juga silakan Bapak laporkan ke tim teknisi. Ya, di sini juga RPM tadi sudah jelas ya Pak ya, di 550, artinya di angka 5 lebih sedikit ya, di angka 5 lebih sedikit. Nah, setelah hidup, nah ini yang perlu kita perhatikan juga Pak, indikator tadi ya, indikator-indikator yang perlu menyala itu harus mati ya. Ketika posisi hidup, indikator itu harus mati. Contohnya seperti gambar baterai, kemudian gambar stick oli ya, panci oli, itu juga harus mati. Artinya berarti pengisiannya sudah normal ya. Ketika sudah di starter ternyata gambar baterainya masih muncul. Nah, berarti ada yang bermasalah Pak di pengisiannya. Itu Bapak juga harus segera informasikan ke yang terkait ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan Pak. Pasti setiap pagi Bapak-Bapak sekalian di lapangan melakukan pemanasan mesin ya.
Pemanasan mesin ini hubungannya mungkin bisa ke economical driving maupun yang lain, cuma kita sarankan sih untuk operasional normal ya Pak ya, ya cukuplah 5 menit sampai 10 menit itu sudah cukup. Tapi kalau memang untuk memastikan yang lain seperti pompa ataupun lain butuh waktu lama sih nggak masalah ya. Yang penting Hino sebagai kendaraan yang sudah ada sistem menaikkan suhu engine, artinya dia tidak terlalu lama untuk bisa siap kendaraannya digunakan, yaitu ada intercooler, kemudian ada termostat dan lain sebagainya, itu bisa sekitar 5 menit itu sudah siap untuk dioperasikan ya Pak ya. Jadi sebagai pengguna user jadi jangan khawatir, jangan sampai nunggu 1 jam nih kayaknya mobil baru bisa dijalankan, enggak Pak. Jadi kalau kondisi normal 5 menit sudah cukup untuk memanaskan kendaraan gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu mematikan mesin. Nah, tadi di awal saya bilang untuk menghidupkan mesin juga ada prosedurnya Pak. Tapi di mematikan mesin ketika Bapak sudah selesai melakukan operasional ya ataupun sudah memadamkan api, jangan langsung dimatikan Pak ya. Kendaraan itu kita posisikan di tempat rata, parkir yang betul ya. Kita usahakan tidak posisi tanjakan atau turunan ya. Posisi setir harus lurus dulu ya Pak ya, jangan posisi belok. Kita sudah matikan mobil, jangan. Jadi kita luruskan dulu, aktifkan rem parkir ya, netralkan, kemudian biarkan sekitar 3 sampai 5 menit Pak ya. Artinya kita kalau bahasa tubuh kita itu sebagai proses pendinginan ya, ataupun istilahnya proses untuk idle-nya supaya lebih stabil ya. Setelah 3 sampai 5 menit kemudian kita ganjal rodanya dengan aman ya, kita matikan ya. Kita matikan tanpa dengan digas-gas ya Pak ya. Jadi ada kebiasaan mungkin di luar operator damkar ya Pak ya. Kita ada sharing di luar itu ketika mau matikan itu digas-gas dulu Pak. Geng-geng gitu ya, baru dimatikan. Itu mohon maaf jangan dilakukan karena itu akan malah membebani ke mesin ya. Terutama nanti di bagian turbo ya. Turbo charger ini karena dia ada aliran oli dan airnya itu sehingga ketika mau matikan jangan bahasanya digas-gas lah. Ya, cukup distabilkan dulu baru kita matikan. Oke ya. Begitu Pak mungkin mengenai cara menghidupkan dan mematikan. Yang paling penting tadi Pak ya, injak pedal kopling ya. Jadi ketika menghidupkan maupun mematikan, kopling ataupun pedal kopling kita injak dulu Pak. Diinjak dulu baru kita matikan. Ya, itu prosedur yang betul ya. Kemudian untuk dasar pengoperasian kita akan lebih fokus ke kopling dan ke permindahan gigi ya, karena di damkar sendiri saya kira bukan hanya jarak yang kita perlukan, tapi ketepatan waktu dan kecepatan ya Pak ya. Ketepatan waktu, kecepatan dan supaya jangan sampai kita terlambat datang ke lokasi. Nah yang paling penting adalah ketika kita menggunakan kopling Pak ya, ini harus kita perhatikan karena ini berhubungan dengan nanti perawatan ya. Usahakan ketika menggunakan kopling itu tidak setengah kopling. Artinya ketika mau ngoper gigi ya kita injak secara penuh. Ketika sudah mengoper gigi kita lepas secara penuh ya. Jadi tidak ada istilah setengah kopling ya. Kemudian usahakan juga nanti ketika sedang berjalan ya, jangan sekali-kali kita menempelkan kaki kita di pedal kopling Pak ya. Kalau sudah berjalan ya kaki kita tolong jangan istilahnya gantung lah bahasanya ya, jangan menggantung di pedalnya itu sendiri. Jadi kita lepas supaya tidak ada terjadi selip ya. Poin-poinnya intinya seperti itu. Kemudian ketika ada menuruni bukit ataupun daerah yang agak sulit ya, karena di DKI kan cukup ya jarang lah tanjakan sama turunan ya Pak. Intinya ketika mau jalan ataupun ketika sudah beroperasional, usahakan kaki jangan sampai ketinggalan ya Pak ya. Jadi di pedal kopling kalau sudah ngoper gigi ya udah Pak, letakkan di samping karena di sampingnya biasanya ada step yang buat khusus kaki ya. Jangan ketinggalan di pedal kopling Pak. Nanti bisa menyebabkan slip ya, itu mengenai kopling. Nah, yang kedua Pak, ruas transmisi ya. Transmisi ini juga perlu kita perhatikan, artinya ketika perpindahan gigi kita harus menyesuaikan dengan kondisinya. Artinya ketika pertama mau jalan walaupun memang kita waktu harus dikejar dengan waktu ya Pak ya, tapi usahakan kita masuk gigi 1 dulu Pak, gigi 1, kemudian kalau sudah gerak sedikit langsung kita masuk gigi 2, 3 ya, sesuai dengan
kondisi jalannya. Jadi tujuannya apa? Supaya ya gigi 1 dulu Pak ya, supaya nanti torsinya tuh lebih maksimum, karena semakin kecil gigi artinya 1, 2, 3 itu torsinya atau momennya semakin tinggi. Jadi untuk awalannya lebih enak. Nah, yang paling penting adalah ketika memindahkan gigi jangan sampai telat ya. Caranya bagaimana ya? Caranya nanti Bapak nanti di dashboard ya, di dashboard itu ataupun di indikator kecepatan itu nanti di RPM itu ada zona hijau ya. Nah, di zona hijau tersebut itu zona yang paling aman ataupun paling dianjurkan untuk perpindahan gigi. Artinya RPM-nya di zona hijau ya. Nah, yang paling penting adalah nanti ketika kita ada, ini sedikit teori ya Pak ya, tapi ketika di lapangan juga kita menyesuaikan dengan kondisi. Artinya ketika melakukan pengereman ya, kita ada prosedurnya ya. Artinya jarak tertentu kita sudah mau berhenti, kita mulai pengereman ya, sekitar setengah sampai sepertiga. Kemudian jarak 5 sampai 6 meter kita baru angkat dulu kakinya, kita rem sekali lagi. Jadi tahapannya di 2 kali ya, itu seperti itu. Kemudian ketika turunan Pak, nah ini yang paling penting nanti, tapi di kondisi kita di daerah DKI kan jarang ya ada turunan, tapi tidak ada salahnya itu untuk pengetahuan kita semua, bahwasanya ketika turunan ya, Hino itu sudah dilengkapi dengan tiga rem ya, artinya 3 sistem rem yang harus kita gunakan secara bertahap ya. Yang pertama adalah rem mesin. Rem mesin apa Pak? Rem mesin itu atau bahasanya engine brake, itu adalah rem ketika kita angkat pedal gas ya, gigi masih masuk, itu namanya rem engine. Jadi seolah-olah engine itu membantu pengereman. Nah, kemudian setelah itu kita bantu dengan brake ya, atau rem exhaust brake, rem gas buang ya, dengan cara kita naikkan tuas. Nah, baru setelah itu kita baru pakai rem kaki. Jadi tidak disarankan atau istilahnya tidak dianjurkan kita menggunakan rem itu langsung rem kaki Pak ya, karena nanti kalau memang kondisinya sangat jauh ataupun operasionalnya, apalagi kita bawa air yang sangat banyak, tiba-tiba ketika kita mau ngerem seolah-olah seperti rem itu panas ya Pak ya. Artinya kalau namanya panas itu kan licin ya Pak ya, licin, atau istilahnya bahasanya akan menjadi seperti keramik kampas itu. Nah, makanya kita gunakan rem itu sesuai prosedur Pak, dari mulai rem mesin, kemudian nanti exhaust brake, kemudian dengan rem kaki terakhir. Nah, kemudian ini yang zona hijau yang saya bilang Pak tadi, ketika perpindahan gigi usahakan di daerah zona hijau Pak, yaitu di RPM kalau yang seri J08 itu 1000 sampai 2200. Kalau untuk P11 adalah 800 sampai 1200 RPM. Intinya seperti itu Pak, supaya kita pemindahan giginya lebih enak. Kadang-kala ketika operasional kok giginya agak susah masuk ya, mungkin salah satunya adalah posisi pemindahan gigi itu tidak posisi di zona hijau. Nah, kondisi darurat Pak, nanti tolong dicek lagi untuk sikringnya seperti apa. Jangan sampai kebiasaan kita menggunakan sikringnya itu pakai kawat ya. Ya insya Allah kalau misalkan di Damkarma sudah sesuai SOP, apalagi sudah kontrak kerjasama dengan Hino, pasti sikringnya kita ganti dengan yang bagus ya. Nah, poin pentingnya Pak terhadap pengoperasian. Jadi nanti ketika mau menjalankan kendaraan ini sangat kita peringatkan ya Pak. Artinya jangan sekali-kali ketika berkendara itu ada masalah, salah satunya koplingnya tidak berfungsi, kita paksain jalan, itu nggak boleh. Kemudian mesin mati karena rem tidak berfungsi, artinya ketika rem bermasalah kita laporkan dulu Pak ke tim teknisi baru kita pakai ya. Kemudian bunyi yang tidak normal, kalau misalkan ada bau atau menyengat daerah kopling atau apa, segera laporkan sehingga mobil itu tidak bermasalah di jalan. Oke Pak, mungkin itu yang bisa saya sharingkan ke Bapak-Bapak sekalian terkait mengenai basic ataupun P2H, kemudian pengoperasian dan produk ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan bisa lebih sharingnya lebih banyak ya Pak ya. Cuma karena keterbatasan waktu, saya mudah-mudahan dari Bapak-Bapak sekalian bisa ada sedikit yang bisa diserap ya. Itu terima kasih.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Saifullah. Saya kembalikan lagi ke Pak Saifullah selaku moderator Pak. Kita langsung saja akan masuk ke paparan kedua yang akan membahas tentang pompa jenis Waterus ya. Dan alhamdulillah narasumber kita Pak Hartanto, beliau yang memahami terkait dengan karakter dari pompa ini yang akan memaparkan bagaimana sih bagaimana terkait dengan jenis komponen-komponennya, dan lebih lagi buat kita adalah bagaimana mengoperasikan, merawat dan memelihara pompa yang kita miliki. Untuk itu Pak Tanto dipersilakan Pak. Monggo. Oke, terima kasih Pak Saifullah. Mungkin masker supaya suaranya lebih jelas, sementara saya lepas dulu ya. Silakan Pak. Oke, para sahabat Damkar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup jelas terdengar, Bapak-bapak? Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Ya, alhamdulillah. Saya senang sekali pada kesempatan hari ini bisa walaupun melalui Zoom meeting ya dengan para sahabat Damkar yang ada di seluruh wilayah. Ya, pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kami dari PT New Trivindo Utama yang bermitra juga dengan PT Astanita sebagai agen tunggal dari pompa fire bermerek Waterus untuk bisa sharing ya, berbagi pengalaman terkait dengan beberapa hal, mulai dari karakter daripada pompa Waterus itu sendiri, kemudian bagaimana cara yang baik begitu ya, sampai kepada nanti bagaimana melakukan perawatan terhadap pompa Waterus ini. Kami akan coba untuk sampaikan di sini sharing kami. Kiranya ini bisa membantu para sahabat Damkar di seluruh wilayah, sehingga ketika menjalankan tugas unit khususnya di pompa Waterus ini nanti bisa beroperasi secara optimal sesuai dengan yang kita harapkan, begitu ya Bapak sekalian. Nah, ini saya akan sampaikan sharing dari kami, dan juga mungkin sambil nunggu persiapan slide oleh tugas ya, bahwa memang selama ini kami dari PT New Trivindo Utama yang melakukan maintenance maupun servis ya untuk unit-unit damkar khususnya di wilayah DKI. Ada 5 sudin Pak ya, khususnya pompa Waterus, dan juga berdasarkan pengalaman beberapa tahun yang lalu juga beberapa merek pompa lain juga kita tangani untuk maintenance-nya ya. Jadi sekali lagi kita sambil santai saja sharingnya, sehingga para sahabat damkar yang ada di seluruh wilayah ini juga bisa memahami, dan nanti ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan dipertanyakan di akhir sesi, nanti sama Pak Saifullah dikasih kesempatan. Ya, insya Allah saya akan berikan jawaban maupun penjelasan sejelas mungkin sesuai dengan kemampuan kami, begitu ya. Atau seandainya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kami harus perlu
pemikiran atau butuh data-data, ya nanti kita akan pending, kemudian di lain kesempatan kita akan sampaikan. Oke, mungkin untuk menghemat waktu kami punya waktu berapa? 1 jam ya. Oke, 1 jam. Karena ini terkait dengan 3 hal ya, mungkin agak cukup panjang, dan nanti juga saya sisipin video-video contoh pengoperasian agar membantu mempermudah para Suaranya hilang lagi, Pak. Itu masker udah iya, udah berapa kali udah ya Allah. Dan enggak bersih. Jangannya warna biru, kalau hijau biru itu ada. Ini udah ngomong apa iki? Loh, kedengeran ya? Ngomong apa iki? Nggak kedengeran. Kira kan apa ya? bagian samping dan kemudian panel kiri dan juga bagian atas kilas ini sebagai nah, ini yang pertama kita lihat bagian dalamnya untuk beberapa perangkat yang wajib kita tahu sebagai operator yang mulai dari kita ini komunikasi, di bawahnya ada amplifier, kemudian ada radio AM, nah ini biasanya kalau radionya tetap bawah kemudian tombol-tombol bawahnya itu untuk apa yang aku kemudian di sebelah kanan ada LED switch atau tombol untuk lampu kerja, sebelah kanannya lagi ada spotlight,
switch, kemudian yang paling kanan adalah motor steering atau sirine, tombol sirine. Nah, yang paling besar di pojok kanan atas biasanya posisinya itu adalah power take off switch ya. Jadi untuk memindahkan PTO, power take off. Gitu ya. Oke, next Pak. Nah ini terkait dengan unit contoh ya, beberapa perlu kami sampaikan. Mulai dari yang paling atas itu ada rotary, bahasa populernya, tapi bahasa teknisnya adalah beacon light ya. Terus kemudian lampu yang di sekeliling itu biasanya warna merah, itu ada intersection light. Kemudian tangga akses untuk naik ya, atau akses ladder itu ada di belakang kanan kiri. Kemudian di tengah-tengahnya ada kompartemen untuk mengangkut peralatan. Nah, kompartemennya di sini ada beberapa titik ya, mulai dari belakang, kemudian itu gambar paling kanan paling bawah itu juga kompartemen, di atasnya masih kompartemen. Nah, kemudian suction hose ya, selang bisa. Ya. Kita biasanya kalau produk dari Yasta kita ciri khasnya kita suction hose-nya ada di samping Pak, sekaligus untuk menghemat tempat dan sebagai aksesoris juga pemanis ya, supaya lebih catching. Oke, lanjut Pak. Kemudian menginjak ke bagian panel. Nah, untuk yang pertama ini kita lihat di panel sebelah kiri Pak ya. Oke, kita mulai dari sisi sebelah kiri ini. Kita ada discharge relief valve. Jadi relief valve-nya biasanya ada di pojok paling kiri atas. Kemudian throttle ready light. Jadi indikator throttle untuk ready siap dipakai. Biasanya di situ ada lampunya yang akan nyala. Kemudian discharge valve untuk penyemprot ya. Kemudian discharge port itu kopling untuk menyambung selang discharge. Kemudian di bawahnya ada priming switch, jadi tombol untuk mengaktifkan priming atau vakum ya. Terus kemudian geser agak ke kanan, ada pump to tank valve. Jadi itu valve yang membuka aliran dari pompa ke tangki. Ya, kemudian water monitor valve itu membuka kesaluran monitor yang di atas. Kemudian di paling bawah itu ada kecil-kecil, ada drain valve. Itu adalah valve untuk membuka saluran pembuangan dari pompa. Ya. Terus kemudian yang paling besar ada suction port, itu untuk penyambungan suction hose tadi ya, selang bisa. Kemudian di atasnya ada fill tank port ya. Nah, ini biasanya saluran hidran. Kalau kita mau mengisi tangki atau mengaktifkan ini berhubungan atau dikonekkan dengan instalasi hidran yang ada. Terus kemudian ya, agak ke atas itu ada tank to pump valve. Itu artinya valve yang membuka aliran dari tangki airnya ke pompa, jadi masuknya ke pompa. Kemudian di atasnya ada throttle itu gas ya, untuk melakukan penyetelan RPM, tinggi besarnya putaran mesin, yang ujung-ujungnya nanti larinya adalah menyetel tinggi rendahnya pressure atau tekanan. Kemudian di atasnya itu ada RPM engine. Jadi indikator putaran mesin ya. Terus kemudian yang paling kanan atas itu water level indikator. Jadi indikator untuk menunjukkan level air yang ada di dalam tangki. Oke, next. Nah, memang panel-panelnya cukup banyak kalau damkar ya. Kemudian ini dari sisi kanan, ini lebih simpel karena lebih banyak operatornya dari sebelah sisi kiri. Sisi kanan ada discharge valve,
sama, jadi valve untuk membuka saluran semprot, kemudian desa sportnya untuk nyambung tadi sama dengan di sebelah kanan. Jadi panel di sebelah kanan ini semua ada di sebelah kiri kecuali satu, yaitu biasa kita taruh oil priming tank. Jadi tabung penampungan oli yang akan disalurkan ke pompa priming. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau dari sisi bagian atas ini udah pasti biasanya di situ ada main hole pompa, main hole tangki. Jadi pintu buka tutupnya atau tutup dari tangki, kemudian extensor ladder, jadi tempat untuk naruh tangga serek istilahnya ya. Terus kemudian yang paling bawah itu adalah ruang pompa. Dan ini mobil menghadap ke bawah ini ceritanya, karena karakter dari pompa Waterloo ini adalah pompa tengah, jadi mid-shift pompa. Kemudian yang terakhir paling tinggi, paling menonjol itu water monitor. Oke, next Pak. Nah, itu tadi sekilas pengenalan peletakan dari unit. Kemudian sekarang kita menginjak ke pengoperasian dan perawatan ya. Nah, untuk pengoperasian dan perawatan kita bagi 3 hal besar di dalam satu unit mobil damkar. Yang paling utama adalah PTO atau power take off. Di sini contoh yang kita sampaikan ini kebetulan tipe seri C20. Kemudian yang kedua adalah priming pump untuk melakukan vakum ya. Terus kemudian yang ketiga adalah fire pumpnya sendiri, pompa fire-nya sendiri. Untuk contoh yang saya bawakan kali ini adalah dengan tipe CX series. Oke, next. Nah, sekarang yang pertama kita mulai biasa terkait dengan PTO C20 series ya. Gambar fisiknya kira-kira seperti itu, kelihatan di layar. Kemudian transmisi C20 terus ini dengan bahan aluminium dengan kekuatan tinggi, berkekuatan tinggi ya, jadi mentransmisikan daya dari transmisi truk baik ke pompa maupun ke gardan penggerak. Nah, itu sebagai fungsi daripada PTO itu sendiri ya. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana pengoperasian PTO itu sendiri ya, karena seringkali pengoperasian PTO ini tidak sesuai dengan anjuran atau tidak sesuai dengan standarnya itu ya, sehingga akan mudah terjadi atau sangat rentan sekali terjadi kerusakan, karena ini PTO ini adalah memindahkan putaran dari mesin yang bertugas untuk memindahkan ke pompa dan pompa. Jadi berkaitan dengan putaran dan putaran tinggi, sehingga ketika tidak sesuai dengan anjuran atau standarnya itu rentan sekali terhadap kerusakan. Sehingga mungkin buat para sahabat damkar untuk beberapa kali ini mohon untuk diperhatikan ya. Yang pertama adalah pastikan truk dalam keadaan berhenti, ya, berhenti sempurna, ya, jangan masih setengah jalan sudah mulai mengaktifkan PTO. Yang kedua adalah kurangi putaran mesin hingga kecepatan idle. Tadi kecepatan idle mungkin tadi Rusli ya, Pak Rusli sudah sampaikan, ini bahasa awalnya adalah stasioner gitu ya, dalam kondisi stabil begitu. Posisikan transmisi truk dalam posisi netral, ini jadi dalam gigi netral, baru pasang rem parkir atau handrail. Kemudian langkah selanjutnya pindahkan tuas PTO ke posisi pump yang tadi, yang sebelah kanan tadi ya. Kemudian selanjutnya posisikan transmisi truk ke gigi 5. Nah, ini memang sudah kita setting ya. Ini tidak bisa ke gigi yang lain ketika kita mau mengaktifkan pompa. Lalu untuk mendapatkan
hasil yang maksimal ya. Ya mungkin bisa tapi nggak maksimal, sehingga ini memang sudah kita setting ke gigi 5. Jadi di situ ada lampu indikator, yaitu lampu pump index dan OK to pump itu nyala biasanya. Kemudian setelah lampunya nyala, baru silakan meninggalkan kabin untuk memasang well stopper atau ganjal ban. Ini juga wajib ya. Sering beberapa kali kejadian sudah mengaktifkan lupa ganjal ban sehingga muncul kejadian yang tidak diharapkan. Kemudian setelah itu aman, ganjal ban dipasang, baru kemudian biasanya ada lampu cek ke lampu throttle-nya ya, lampu throttle-nya ready ya, untuk mengkonfirmasi bahwa pompa itu siap aktif gitu ya. Ketika lampu throttle ready-nya sudah nyala, itu artinya PTO sudah siap untuk bekerja. Nah, ini ada beberapa peringatan. Pemindahan PTO ke posisi pump di atas kecepatan idle atau mungkin masih dalam RPM yang di atas standar yang kita tetapkan, itu bisa menyebabkan kerusakan terhadap peralatan yang lain, ya gigi-giginya nanti bisa rontok dan sebagainya ya. Kemudian peringatan yang kedua, jangan meninggalkan kabin truk jika lampu pump engine dan OK to pump-nya belum nyala. Ya. Pastikan dulu bahwa lampu indikatornya untuk kesiapan pompa ini nyala dulu, baru kita turun meninggalkan kabin untuk memberikan well stopper atau ganjal ban tadi. Karena itu artinya ketika nyala berarti putaran dari mesin itu sudah pindah ke pompa. Tapi kalau belum ada masih setengah, itu masih putaran di dada, nah kita keluar dari kabin mungkin bisa jalan itu. Begitu. Oke, ya ini. Ya, sekarang berarti pengoperasian PTO dari PTO terus. Oke, sekarang ini. Ya, kalau tadi kan mengoperasikan dari mulai kendaraan bergerak sampai di TKP, kemudian mengaktifkan pompa gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya, setelah beroperasi kemudian selesai mau memindahkan kembali PTO dari pompa untuk ke gardan atau siap untuk berjalan ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kurangi putaran mesin hingga kecepatan idle. Itu sudah secara mutlak ya. Posisikan transmisi truk ke posisi netral, jadi gigi truknya dinetralkan, kemudian pindah tuas PTO ke posisi road. Kalau tadi ditarik ke bawah, sekarang berarti dikembalikan lagi ke atas ya. Kemudian setelah memindahkan transmisi truk ke gigi, setelah itu pindahkan transmisi ke gigi 1, kemudian lepaskan handbrake atau rim parkir dan jalankan kendaraan sesuai dengan yang diinginkan ya. Kemudian lampu hijau indikator pump index dan OK to pump-nya itu harus dipastikan dalam kondisi mati, karena itu menunjukkan bahwa perpindahan putaran sudah beralih ke putaran ganda ya, dia mobil sudah siap untuk jalan. Kemudian ini saran dari kita kan, masukkan gigi sesuai dengan kebutuhan, sebaiknya dimulai dari gigi 1. Kemudian setelah itu well stopper ini dilepas, kemudian lepas rem parkirnya. Oh, mohon maaf, kalau yang di atasnya tadi yang dilepas pertama adalah rem untuk putaran pompa ya. Kemudian yang terakhir adalah lepas rem handrem, kemudian baru siap jalan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
yang di atas tadi saya sudah sampaikan ya, yang di bawah ini agak kehalang ya. Jadi jika perpindahan gigi belum berhasil, jika perpindahan gigi belum berhasil, ini biasanya sangat sering terjadi sehingga ada langkah-langkah pengulangan ya. Jadi kejadian dianggap juga perlu panik. Kejadian ini sudah pasti akan sering dialami oleh para sahabat dan rekan pada saat di lapangan, sehingga harus menggeser gigi, biasanya gigi engine-nya itu diputar digeser-geser untuk ke gigi netral terlebih dahulu, baru kemudian dicoba ke gigi mundurnya. Nah itu biasanya baru bisa ya. Seperti kalau kita biasa mau parkir atau trek mobil ya, tanpa muatan pompa pun kadang-kadang suka sulit gitu kan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan biasanya ditaruh dulu di gigi satu netral. Nah itu baru biasanya akan bisa. Dan biasanya gigi yang diinginkan akan bisa dipindahkan. Oke, next berikutnya. Nah, kalau tadi adalah kaitannya dengan pengoperasian secara pneumatik, ya otomatis. Nah, ini ada dua tipe dengan cara manual. Karena kalau biasanya ada kesulitan dengan yang otomatis nggak bisa, nah kita bisa juga melakukan pengoperasian secara manual sehingga tetap kendaraan itu bisa beroperasi ketika ada kendala di pneumatiknya. Langkahnya hampir sama dengan yang tadi, cuma bedanya di sini adalah ketika mesin sudah ada di putaran idle, kemudian handbrake dipasang, itu kita pindahkan dulu tuas PTO ke posisi tengah. Ya, itu aja yang bedanya. Sehingga ini yang manualnya kan. Sehingga langkah selanjutnya pemindahan tuas PTO ini saya rasa sama dengan cara yang pneumatik, bedanya manualnya ada di pemindahan tuas PTO-nya. Kemudian yang lain-lain saya rasa sama. Nah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Kalau pemindahan PTO pemindahan PTO ke posisi pump dari atas idle tadi sudah disampaikan, yaitu bisa menimbulkan kerusakan. Itu hati-hati. Terus kemudian jangan meninggalkan kabin ketika lampunya juga belum nyala. Nah ini yang agak spesifik adalah prosedur yang manual ini disarankan agar dilakukan oleh minimal 2 operator, di mana pembagian tugasnya adalah 1 orang berada di dalam kabin untuk mengoperasikan tuas manualnya tadi. Kemudian untuk petugas yang kedua adalah mengoperasikan yang ada di luar, di luar kendaraan ya. Terlebih dahulu sebelum memasukkan gigi begitu. Next. Nah kemudian ini untuk yang sebaliknya. Kalau tadi dari pengoperasian PTO yang secara manual dari putaran roda ke putaran pompa, kalau sekarang ini untuk mengembalikan kembali dari pompa ke roda setelah melakukan pekerjaan penyemprotan ya. Ya ini juga kurang lebihnya hampir sama, cuma kembali lagi ini bedanya adalah di poin ketiga ya. Jadi memindahkan tuas PTO secara manual di posisi tengah itu tadi. Kemudian yang lain-lain saya rasa sama ya, seperti itu. Peringatannya juga ini sama dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya. Oke, bisa dilanjut Pak. Nah ini ada beberapa hal instruksi peringatan karena ini sering terjadi ya. Yang pertama, jika truk bergerak
saat posisi tuas PTO PAM, artinya ini pompanya aktif begitu ya. Kurangi putaran mesin sampai ada, posisikan transmisi truk di posisi netral, dan ulangi instruksi pemindahan PTO yang tadi kita lakukan ya. Kemudian peringatan yang berikutnya, kematian atau luka serius mungkin terjadi jika prosedur pengoperasian tidak diikuti secara benar. Operator pompa serta individu yang menghubungkan selang harus familiar dengan instruksi pengoperasian. Ya, karena sering untuk penyambungan selang ini enggak sesuai dengan prosedur, sehingga ketika mendapatkan tekanan tinggi itu bisa lepas dan itu bisa liar ya, gerakannya liar kemana-mana, itu yang sangat berbahaya. Jadi hal ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari para sahabat damkar ya. Kemudian yang ketiga adalah kegagalan pemindahan PTO tidak sesuai dengan prosedur yang benar dapat mengakibatkan gerakan truk yang tak terduga, yang dapat mengakibatkan cedera ataupun bahkan fatalnya bisa kematian gitu. Next. Nah, sekarang menginjak ke perawatan ya, perawatan PTO. Ini yang pertama yang perlu diperhatikan adalah lampu indikator PTO-nya. Periksa indikator lampu pengoperasian PTO paling sedikit ini 1 minggu sekali ya. Ini untuk perawatan yang kita sarankan ya. Kemudian catatannya adalah pasang ganjal ban sebelum memulai. Jadi ban kita pastikan kita ganjal dulu. Kemudian langkah-langkahnya dengan PTO di posisi road atau di posisi gadan, transmisi truk dinetralkan, kemudian handrem diaktifkan atau dipasang, dan kemudian pastikan bahwa indikator lampu pump engine-nya dan OK to pump, artinya indikator lampu yang menunjukkan bahwa pompa aktif atau gerakan pindah ke pompa. Kemudian langkah kedua adalah beralih ke posisi pump, jadi ikuti instruksi untuk pemindahan PTO ke atas. Jadi setelah melakukan itu baru kita lakukan pemindahan PTO. Kemudian ada 2 hal, pastikan bahwa lampu indikator pump engine-nya juga nyala, kemudian indikator lampu yang buat throttle-nya juga nyala. Nah, ketika 2 indikator itu sudah nyala, itu artinya proses pemindahan putaran dari mesin ke pompa yang dilakukan oleh PTO ini masih berjalan normal, begitu. Ya. Oke, next. Nah, perawatan yang berikutnya, kalau tadi lampu indikator ya, yang berikutnya adalah pelumas oli ya, karena PTO ini bekerja membutuhkan oli. Periksa tingkat cairan pelumas setiap bulan. Kalau untuk pengecekan oli kita sarankan sebulan sekali paling tidak. Kemudian sight glass-nya atau indikator oli atau penutup olinya kan di coba mungkin gambarnya agak videonya agak diturunkan supaya gambarnya agak jelas. Nah, di sudut kanan ya, kanan bawah itu di situ ada oil fill and level. Jadi cairan olinya itu tidak boleh lebih atau di bawah dari indikator itu. Itu tanda bahwa olinya cukup gitu ya. Ketika sudah mulai berkurang itu harus sejajar ya.
ketika sudah mulai berkurang, artinya itu volume dari oli PTO ini sudah kurang dari standar sehingga perlu ditambah ataupun kalau perlu diganti semua. Ya, jadi di sini kuncinya adalah side glassnya atau dengan melepas penutup level oli, cairan harus sejajar dengan bagian bawah menutup lubang level oli tadi yang saya sampaikan ya. Terus kemudian peringatannya cairan pelumas yang kurang atau bahkan yang lebih pun dapat menyebabkan kerusakan. Sehingga jika tingkat cairan pelumas ini rendah, dari sumber kebocoran biasanya bocor, pasti ada kebocoran ketika volumenya berkurang. Dan jika lebih tinggi, kendorkan penutup level oli sampai level oli yang tepat sesuai dengan standar itu bisa dicapai. Jika ada air yang mengalir keluar atau ada tercampur oleh air karena pengoperasian mobil damkar ini kan banyak hubungan dengan air semua ya, sehingga disarankan untuk dilakukan penggantian oli karena itu oli sudah nggak bisa bekerja secara maksimal. Begitu kira-kira. Nah, untuk kapasitas olinya sendiri kira-kira 5,7 liter ya, menggunakan jenis oli SAE 1540. Dan standar yang kami sarankan untuk penggantian oli kira-kira setiap 100 jam pemakaian, atau kalau waktu itu kira-kira setengah tahun sekali 6 bulan lah ya, kira-kira mana yang bisa dicapai duluan, begitu kira-kira. Oke, lanjut Pak. Nah, kemudian troubleshootingnya atau untuk mencegah supaya tidak terjadi problem di dalam pengoperasian PTO ini, ada beberapa hal yang kita bisa sampaikan ya, bahwa mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah dalam pengoperasian PTO ini, maka sahabat daftar pada saat awal penyerahan unit itu biasanya kita sudah sertakan buku manual book atau buku petunjuk pengoperasian. Nah, di situ di dalamnya udah cukup komplit. Salah satunya adalah bagaimana mengantisipasi dalam pengoperasian PTO, itu sudah termuat di sana ya. Kemudian ketika dibantu oleh buku manual book ini ditemukan adanya kelainan, maka segera dideteksi ya, atau didiagnosa istilahnya, dan ketika sudah diketemukan harus segera dilakukan perbaikan. Nah, bila masih belum bisa menyelesaikan atau belum bisa menemukan solusi dari kendala yang ada di PTO ini, ya silakan menghubungi kami ya. Saya rasa semua teman-teman di wilayah kita sudah ada telepon kita gitu ya. Kita siap membantu 24 jam bahkan ya, 24 jam kita akan usahakan bisa bantu gitu. Ya, oke, lanjut Pak. Kemudian sekarang ke perangkat kedua, yaitu priming pump. Fisiknya seperti visual di sebelah kanan slide ya. Nah, di atas itu adalah VAP, vacuum activated priming valve. Jadi valve untuk mengaktifkan pompa priming. Nah, bentuk lengkapnya ada yang di gambar di tengah itu ya. Yang sebelah kiri itu adalah elektrik motornya, jadi yang bertugas untuk melakukan gerakan putar gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah rotary fan-nya, jadi kayak kipasnya begitu untuk menimbulkan vakum kan ini. Kemudian yang paling bawah itu adalah tombolnya, switch-nya, switch priming.
Nah, sebelum pompa sentrifugal dapat dioperasikan itu harus dilakukan framing ini, pekerjaan atau proses framing ini. Karena proses framing ini adalah satu proses yang untuk menggantikan udara-udara yang terjebak di di bagian-bagian pompa maupun di jalur intake selang ya, itu untuk dibuang, dikeluarkan untuk diganti dengan air. Karena ketika kita melakukan pemompaan atau mungkin penyemprotan dan di situ ada gelembung udara ada di dalam, maka pompa fire itu tidak akan bisa bekerja secara optimal, gitu kira-kira. Jadi salah satu fungsi dari priming pump ini adalah untuk melakukan vakum, gitu ya, menyedot, baik pada saat menghilangkan gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalam rongga-rongga instalasi maupun di proses pengisian tangki, gitu, untuk menyedot awal dari sumber air ya, biasanya bisa di kolam maupun di sungai yang akan kita isikan ke dalam tangki yang ada di dalam kendaraan. Nah, jika pompa akan dioperasikan dari sungai atau dari kolam, framing ini harus dilakukan dengan menggunakan pompa perpindahan negatif, ya, karena posisi kendaraan biasanya ada di atas, sumber air ada di bawah. Kemudian atau beberapa perangkat lain untuk menciptakan vakum bisa juga dilakukan dengan kalau misalnya ada kendaraan dengan ini ya, dilakukan dengan perangkat lain yang mendukung begitu. Terus kemudian ketika memompa dari tangki air, framing akan dicapai lebih cepat dan tekanan positif juga jika perangkat framing ini digunakan. Jadi ini bisa membantu mempercepat proses pada saat kita melakukan pengisian air ke dalam tangki, intinya begitu ya. Kemudian framing akan terjadi secara alami ketika kita pemompaan itu dari instalasi hidran. Kenapa? Karena biasanya instalasi hidran itu sudah mengandung tekanan ya, sehingga ketika kita menggunakan instalasi hidran atau sumber yang datang dari instalasi hidran, mungkin penggunaan daripada framing ini sudah tidak diperlukan lagi begitu ya, karena framing sudah otomatis bisa tercipta dengan tekanan yang akan keluar dari instalasi hidran. Kira-kira begitu. Lanjut Pak. Nah, ini sistematika kerjanya atau alur kerja dari instalasi framing ini kurang lebihnya adalah seperti di slide ya Bapak Ibu sekalian. Yang gambar di paling kiri itu adalah penampang dari pompa fire-nya yang kita konekkan dengan pompa framing. Itu di sisi sebelum impeller ya, sebelum impeller, jadi sebelum masuk ke dalam impeller pompa, karena tadi ketika ada rongga-rongga udara yang terjebak di dalam itu bisa sedot dulu oleh pompa framing. Nah, framing ini bekerja harus menggunakan oli karena dia putaran tinggi ya. Makanya di situ di sebelah kanan itu ada tangki pompa dan ada check valve untuk mengatur tadi ketinggian atau level daripada oli tadi. Kira-kira demikian. Lanjut. Nah, sekarang menginjak ke bagaimana pengoperasian daripada pompa framing ini ya. Langkah-langkahnya yang pertama, tutup katup keluaran, katup kuras dan
semua katup-katup yang lain. Jadi intinya adalah karena ini kaitannya dengan penyedotan atau vakum, sehingga semua katup pastikan harus dalam keadaan tertutup. Ada satu aja yang kurang maksimal tutupnya, maka sudah bisa dipastikan pekerjaan priming ini tidak akan sukses, begitu ya. Jadi yang pertama ini yang penting, sahabat damkar, pastikan semua katup-katup dalam keadaan tertutup secara baik. Sering terjadi di lapangan itu kita sudah merasa menutup valve gitu ya, tapi tutupnya ini belum maksimal gitu, praktek gitu. Nah itu yang kadang sering terjadi sehingga pekerjaan priming ini tidak bisa bekerja secara maksimal dan tidak sadar penutupan valve ini, sehingga yang muncul asumsi dari teman-teman sahabat kadang-kadang dianggap itu rusak primingnya begitu. Ya, jadi ini hal sepele yang kadang-kadang memang kita harus perhatikan, gitu ya, para sahabat damkar. Kemudian setelah dipastikan bahwa semua katup tertutup, yang kedua pastikan semua koneksi intake kencang, ya, koneksi selang-selang penghisapan itu kencang dan terdapat seal pada setiap koneksi. Karena kencang tapi nggak ada sealnya, karetnya, itu juga akan rentan muncul rongga-rongga udara. Jadi pastikan koneksinya kencang, sudah terpasang seal-sealnya semua gitu. Nah, kemudian baru langkah ketiga dengan mengoperasikan pompa framing dengan menekan framing switch, tombol framing yang gambarnya ada di sebelah kanannya tadi, sampai mengalir aliran air dari sumber air masuk ke dalam tangki. Biasanya pada saat kita pencet tombol framing ini, ketika airnya belum mengalir, itu dengan ketika airnya sudah mengalir itu keluar suara yang keluar berbeda. Ketika kosong dikencang suaranya, nah, ketika airnya sudah mengalir nanti akan suaranya lebih lembut, lebih halus. Itu sebagai indikasi juga bahwa berarti proses framing ini sudah berjalan berhasil atau belum, gitu ya. Nah, ini ada beberapa catatan para sahabat damkar. Yang pertama, motor dan solenoid ini tidak bisa dioperasikan secara terus-menerus, ya, untuk di framing ini ya. Jika memungkinkan, biarkan pompa framing ini off selama 1 menit pada setiap pengoperasian minimal ya. Karena apa? Karena framing ini bekerjanya atau penggeraknya dengan menggunakan elektrik, ya, kumparan, sehingga ketika ditekan terus-menerus artinya dia selalu bekerja terus-menerus, lama-lama panas. Ketika panas maka sangat rentan terhadap terjadinya kebakaran dari kumparan itu, begitu. Kemudian peringatan yang kedua adalah mengoperasikan pompa framing ini selama lebih dari 1 menit atau yang disarankan di atas tadi, ini secara terus-menerus akan dapat merusak motor listrik yang tadi saya jelaskan ya, ataupun motor solenoidnya. Kemudian jika pompa framing ini tidak berhasil, jadi sekali pencet tombol framingnya belum berhasil, maka dan tidak mengeluarkan air, maksudnya belum bisa mendapatkan air selama 30 menit, gitu ya, maka 30 detik, sorry, bukan 30 menit, setelah 30 menit, ya itu harap di stop dulu ya. Jadi toleransi melakukan framing selama 30 detik tidak mengeluarkan air, artinya itu gagal, stop terlebih dahulu. Dan ini keterangan ada 1250 GPM atau lebih kecil itu adalah standar yang harus dicapai ketika melakukan framing selama kurang lebih sekitar 30 detik tadi. Nah, kira-kira begitu. Ya. Oke, lanjut. Next. Nah, kemudian bagaimana perawatan terhadap pompa framing?
Selama pengoperasian dengan pelumas dari tangki framing, melumasi pompa framing, dan pompa framing harus dioperasikan minimal 1 minggu sekali. Jadi tolong minimal 1 minggu baik unit itu dipakai ataupun tidak dipakai, tetap framing ini harus diaktifkan gitu ya, karena supaya tidak terjadi korosi di dalam, sehingga kalau terjadi korosi biasanya akan terjadi putaran yang sangat berat sehingga mudah terjadi terbakar juga. Kemudian katup framing setelah pemakaian lama, pegas dan seal itu biasanya akan terjadi kerusakan sehingga vakum akan tidak terjadi. Nah, solusinya adalah ganti bekas-bekas atau seal-seal yang memang mungkin secara usia pemakaian sudah waktunya ganti, ya itu harus diganti. Dan jika kesulitan untuk mendapatkan spare part yang ada, itu bisa menghubungi kami karena spare part ini kita sediakan secara komplit ya. Kemudian yang ketiga, pengecekan atau perawatan terhadap framing tanknya atau tangki penampung olinya. Jadi lubang ventilasi tabung oli ini harus berada di atas, ya, supaya ada lubang udaranya begitu ya. Lubang harus tetap terbuka setiap saat, tapi jangan dilakukan perbesaran dari lubang yang sudah dibuatkan dari standarnya. Dan isi ulang tangki framing sesuai dengan ketentuan dari kebutuhan pelumasnya ya, pakai tadi SAE 1050. Nah, untuk melakukan pengetesan atau pengujian vakum ini bisa dilakukan sebulan sekali gitu ya, dengan melakukan tes framing. Operasikan framing untuk menciptakan ruang hampa sekitar 22 inch. Ini standar yang harus ruangan hampa yang harus ada di dalam ruangan pompa ya, sehingga pompa itu bisa bekerja secara maksimal. Kemudian hentikan framing dan seal, perhatikan pengukur tekanan dan volumenya itu turun atau tidak gitu ya. Dan ketika terjadi, jadi kita lakukan framing dengan tekanan tertentu, kita lihat di pressure gauge-nya, kemudian kita diamkan kurang lebih sekitar 5 menit gitu ya. Ketika tidak terjadi penurunan tekanan dari pressure gauge-nya itu, artinya instalasi framing kita masih dalam kondisi baik. Ataupun kalau ada penurunan tekanan, toleransinya adalah 10 inch. Jadi kalau kita lakukan framing untuk mendapatkan tekanan, kemudian kita diamkan 5 menit, tetapi di situ terjadi penurunan tidak lebih dari 10 inch penurunan tekanannya atau vakumnya, mohon maaf, itu artinya masih dalam toleransi instalasi vakum dalam kondisi baik. Gitu ya. Ini sebenarnya ada videonya yang bisa lebih memperjelas sebenarnya, cuma karena ada kendala di audio, nanti di akhir sesi kalau memang dibutuhkan kita upload secara manual ya. Oke, lanjut Pak. Nah, sekarang menginjak ke rangka ketiga, yaitu utamanya adalah di pompa fire itu sendiri ya. Nah, pompa fire yang saya sampaikan di sini seri CX ya. Ini jenis pompa sentrifugal juga, single seat ya, satu impeller ya. Tergantung pada jenis transmisi yang digunakan nih. Pompa dapat digunakan sebagai pompa yang dipasang di depan, atau istilahnya ada yang disebut pompa tengah juga ya. Terus kemudian menggunakan PTO atau penggerak pemindah putaran tadi, kemudian melakukan menggunakan penggerak engine secara langsung ya. Nah, ini kapasitasnya kurang lebih sekitar maksimalnya itu di
1250 GPM. Tadi kan di atas keterangannya tergantung dari jenis engine yang digunakan. Semakin tinggi horsepower engine-nya, dia maksimal GPM-nya akan makin besar. Namun ini biasanya kalau dipasang di unit 130, kalau Windows 130 HD ya kurang lebih sekitar 500 GPM, 500 sampai 700 GPM gitu ya. Oke, lanjut Pak. Ini karakter pompanya sendiri. Nah, ini sebelum menginjak ke pengoperasian ada beberapa peringatan yang perlu disampaikan atau perlu diperhatikan oleh para ini ketika ya seperti tadi juga operator pompa serta individu yang harus memahami betul dulu terhadap instruksi pengoperasian. Ya. Terus kemudian jika terus kemudian posisikan transmisi ke netral. Ya. Terus kemudian membedakan PTO tidak sesuai dengan prosedur yang benar karena pompa protokolnya dikecilkan terlebih dahulu ya, dan untuk menghindari terjadinya gerakan-gerakan yang tidak diinginkan. Oke, jadi api yang keluar dari tapi biasanya ini panas yang muncul dari air yang beroperasi di dalam pompa yang derajat tertentu yang ketika keluar itu bisa menimbulkan luka bakar. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah pengujian selang. Ini juga jadi penyambungan selang dan lain-lain dalam kondisi benar dulu, kencang sesuai dengan instruksi yang diberikan sehingga tidak akan terjadi penyambungan yang lepas pada saat pengoperasian pompa yang mana itu sudah mengeluarkan tekanan tinggi, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini pengoperasiannya. Jadi ketika kita mau memadamkan api dengan menggunakan air yang ada di tangki, jadi posisi air berada di tangki ya. Jadi lakukan instruksi pemindahan PTO seperti tadi yang pertama, kemudian langkah selanjutnya tinggal diikuti oleh poin kedua, yaitu buka valve di tank to pump-nya. Jadi alirkan air dari tangki untuk menuju pompa, dibuka valve-nya. Kemudian sedangkan valve dari pompa ke tangki itu harus dalam keadaan tertutup supaya tidak ada sirkulasi, gitu ya. Terus kemudian setelah dibuka valve ke pompa itu disarankan untuk menunggu kurang lebih sekitar 30 detik supaya air ini benar-benar sudah berada di dalam pompa, gitu. Kemudian langkah selanjutnya atur posisi
transfer valve-nya sesuai dengan kebutuhannya, berapa tekanan dan volume yang akan diharapkan begitu ya. Kemudian jalankan pompa dengan mengatur throttle sesuai dengan kebutuhan. Jadi gasnya ya. Kemudian buka discharge valve-nya yang sebelumnya telah dihubungkan dengan selang. Jadi selangnya disambungkan ke discharge valve-nya, baru tadi ke kopling discharge-nya, baru valve-nya dibuka. Nah, kemudian baru air bisa keluar dari selang discharge untuk bisa melakukan penyedotan. Nozzle ada suka masih ada udara-udara, silakan untuk mengaktifkan framing. Oke, lanjut. Ini untuk ketika kita mau menggunakan air dari sumber tanah, dari hidran ya. Jadi sama aja sebenarnya instruksinya, cuma bedanya adalah ya, untuk salurannya kita hubungkan dengan kemudian buka discharge valve yang sudah dihubungkan dengan selang. Jadi bedanya adalah kalau tadi ada membuka valve dari tangki ke pompa, sekarang dari saluran hidran untuk masuk ke air, gitu ya. Selanjutnya coba Pak. Oke, ya saya rasa demikian kira-kira ya, karena ini keterangan tambahan ya, yang lain-lain itu mungkin nanti kalau ada